Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Adik-adik mahasiswa mahasiswi program studi budidaya perairan Universitas Mataram. Rekaman video ini adalah informasi tentang mekanisme dan tata cara pelaksanaan ujian akhir semester pada mata kuliah biologi umum. Ya, jadi rekaman ini saya tujukan bagi adik-adik yang mengambil atau peserta pada mata kuliah biologi umum di program studi budidaya perairan. Ya, berisi tentang informasi pelaksanaan ujian akhir semester. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama antara lain, kita akan melaksanakan ujian akhir semester secara daring atau secara online karena memang kondisinya yang saat ini belum memungkinkan kita melaksanakan secara tatap muka atau secara langsung. Maka dari itu masih kita akan jalankan secara online. Kemudian bentuk dari ujian akhir semester ini adalah saya akan memberikan soal atau bahan atau materi ya. Yang mana materi ini kemudian nanti menjadi topik atau pokok bahasan yang akan adik-adik kerjakan. Pengerjaannya dilakukan melalui dua metode. Yang pertama metode tulisan dan yang kedua metode lisan. Ya, jadi saya akan memberikan topik. Topik tersebut silakan dikerjakan dengan metode tulisan dan metode lisan. Metode lisan yaitu adik-adik nanti akan membuat rekaman video yang berisi tentang topik yang kita telah tentukan. Nanti saya akan share apa topiknya, topik yang dimaksud. Nah, kemudian metode tulisan, maka adik-adik membuat resume atau menulis artikel tentang topik atau pokok bahasan tersebut. Ya. Nah, kemudian apa yang menjadi topiknya? Maka ini dia. Yang pertama, adik-adik harus membuat atau menjelaskan tentang definisi dari ekosistem. Ya, jadi sebenarnya ekosistem ini adalah bahan kita, bahan pelaksanaan perkuliahan pertemuan yang terakhir ya. Jadi mestinya kemarin hari Senin, ya Senin yang lalu sekitar 3 atau 4 hari yang lalu kita melaksanakan perkuliahan yang mana perkuliahan tersebut kita tidak laksanakan, kita ganti dengan briefing praktikum. Nah, andai kata kita tidak kuliah pada hari Senin tersebut, maka kita akan membahas topik tentang ekosistem. Nah, maka dari itu, karena topik bahasan tentang ekosistem ini belum kita sampaikan di kelas, ya belum saya berikan penjelasan, maka saya akan menjadikannya sebagai tugas, yang mana tugas ini adalah bagian dari ujian akhir semester. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi, adik-adik akan mengerjakan ujian akhir semester. Saya akan memberikan soalnya sekarang melalui rekaman video ini dan nanti adik-adik akan mengumpulkan pada saat jadwal ujian akhir semester pada mata kuliah biologi umum. Ya, jadi pada saat jadwal yang telah beredar, adik-adik saya dapat mengecek jadwal tersebut pada website Prodi BP. Di situ telah tersedia jadwal ujian akhir semester, baik mahasiswa lama maupun mahasiswa baru. Nah, pada saat jadwal tersebutlah adik-adik mengumpulkan tugas yang kita sampaikan pada melalui rekaman video ini. Ya, saya ulangi sekali lagi, tugas yang adik-adik kerjakan adalah menjelaskan mengenai definisi ekosistem. Ya, dijelaskan secara lisan melalui rekaman video dan juga dijelaskan secara tulisan. Ya, jadi adik-adik membuat resume yaitu tentang definisi ekosistem. Kemudian selain itu, jelaskan juga apa manfaat kita mempelajari ekosistem. Ya, berikan penjelasan apabila dengan mempelajari ekosistem maka kita mengetahui apa, dengan mempelajari ekosistem kita dapat mengetahui apa, jelaskan. Kemudian setelah itu adik-adik perlu menjelaskan apa saja komponen-komponen dalam ekosistem, yaitu komponen biotik dan abiotik, yang mana yang termasuk kategori biotik, yang mana termasuk kategori abiotik. Kemudian berikan juga contoh-contohnya.
Nah, kemudian adik-adik perlu menjelaskan daur hidrologi. Ya, daur hidrologi ini sama seperti siklus hidrologi sama ya. Jadi silakan adik-adik pelajari sendiri, cari tahu. Kemudian terakhir, adik-adik menjelaskan tentang jenis-jenis ekosistem. Ya, bagaimana interaksi yang terjadi pada ekosistem air tawar, misalnya di danau. Komponen-komponen penyusun danau itu apa saja? Misalnya yang dari abiotik, ada air, ya, kemudian ada mungkin ada sampah, ya, yang hanyut begitu kan di sungai, atau dan yang lain-lain sebagainya. Kemudian selain itu ada juga komponen biotik berupa ikan-ikan atau mungkin moluska, ya, atau jenis-jenis vertebrata yang lain. Bagaimana pola interaksi dari setiap organisme tersebut. Begitu juga adik-adik menjelaskan interaksi yang terjadi pada ekosistem air laut, ya, yang terjadi di hutan bakau misalnya antara kepiting, ya, ada beberapa jenis kepiting yang menghuni hutan bakau seperti misalnya kepiting bakau atau Sila serrata. Kemudian ada pohon bakau tentunya Avicennia, ya, atau jenis-jenis yang lain juga. Kemudian ada terumbu karang mungkin yang hidup di situ. Nah, adik-adik berikan penjelasan bagaimana pola interaksi pada setiap komponen yang menyusun ekosistem air laut tersebut. Nah, setiap topik ini jadi 1, 2, 3, 4, 5. 5 topik ini adalah yang menjadi tugas adik-adik sekalian. Silakan dibuat resumenya, ya, artikelnya, dan ini akan menjadi tugas yang tertulis. Kemudian silakan juga dibuat rekamannya, yang mana ini akan menjadi tugas yang lisan, ya. Jadi ada dua tadi saya jelaskan. Adik-adik membuat tugas secara lisan dan tulisan. Ya, saya ulangi sekali lagi. Bentuk tulisan adalah membuat resume dari setiap topik ini. Kemudian bentuk tulisan, ya. Bentuk tulisan adalah membuat resume dari kelima topik ini. Sementara bentuk lisan adalah membuat rekaman yang menjelaskan secara langsung terkait dengan topik ini juga. Ya. Ya, demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan persiapan pelaksanaan UAS. Ya, jadi sekali lagi saya pertegas, adik-adik dapat mengumpulkan ini melalui link, yang mana link tersebut nanti saya akan share melalui grup WA. Dan waktu pengumpulannya adalah pada saat jadwal pelaksanaan ujian akhir semester yang telah ditentukan. Dan tentunya untuk mata kuliah biologi umum, ya. Jadwal detailnya silakan nanti adik-adik bisa mengecek di website Prodi BP, atau mungkin itu sudah punya, ya. Ya, salah satunya yang penting sudah sesuai dengan jadwal, ya. Dikumpulkan sesuai dengan jadwal UAS. Sehingga nanti pada saat jadwal UAS tidak ada lagi soal yang saya berikan. Cukup adik-adik hadir mengumpulkan tugas saja, ya. Hadirnya pun hadir secara online, ya. Saya akan memberikan link pada saat jadwal itu berlangsung. Baik, saya pikir demikian informasi yang saya berikan. Apabila ada sesuatu hal yang masih kurang jelas, ya silakan boleh boleh bertanya kepada saya melalui fitur chatting personal di grup WA atau chatting personal dari WA, ya. Demikian, mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan dapat dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.